أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصحابته والتابعين والتابعين وإلى رحيم بيدك المنصرين والمغلوب والمستقيم والمتشابه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah Dina Masjid Baitul Hikmah yang semoga senantiasa berkah saya mengakui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat memasuki materi rukun Islam yang kelima, yaitu rukun Islam, kewajiban melaksanakan haji bagi yang mampu. Kewajiban melaksanakan haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu itu perlu digarisbawahi, terutama secara syariat. Mampu di sini yang mampu uangnya, yang mampu fisiknya. Jadi yang wajib melaksanakan haji harus memenuhi syarat mampu. Jika secara hakikat maknanya mampu di sini artinya sudah harus mampu menyiapkan diri untuk bisa berjumpa Allah. Banyak orang yang terbalik, yang seharusnya rukun Islam haji itu nomor 5, tetapi kebalik menjadi nomor 1. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena banyak saudara kita yang sudah memaksakan dirinya mampu, meskipun hartanya mampu, tetapi sejatinya hatinya belum mampu. Jadi mampu untuk haji itu dilihat dari 2, yang mampu zahirnya, yang mampu batinnya. Mampu zahir artinya uangnya yang mampu, kesehatannya atau umurnya juga mampu. Sekarang kalau daftar haji paling enggak 15 tahun baru terlaksana. Budaya berapa tahun? 50 tahun. Kayak masih 40 tahun. Ya, jadi kalau umur 50 ditambah 15 ya 65. Kalau budaya daftar sekarang itu keluar uang 25 juta untuk DP, nanti 15 tahun baru berangkat. Itu baru dinamakan mampu. Nah, mampu itu berarti dilihat dari 2 tadi ya. Tidak hanya dilihat dari syariatnya, tetapi hakikatnya juga mampu. Tidak hanya mampu secara zahir, tetapi mampu secara batin. Banyak orang yang memaksakan diri, zahirnya mampu, duitnya mampu, uangnya mampu, kesehatannya mampu, tetapi batinnya belum mampu. Sehingga masuk ke Mekah berhaji itu hanya bisa dikatakan
belum menjadi haji yang mabrur. Monggo selamat datang Bu RT. So milih nyender apa rente. Lamun nyender karena ada cangkel. Saya ulangi ya. Rukun Islam nomor 5 adalah melaksanakan haji bagi yang mampu. Haji apa yang dimaksud haji? Haji adalah berziarah atau mengunjungi Makkah dengan melaksanakan beberapa rukun haji, dimulai dari niat sampai dengan tahallul atau mencukur rambut. Syarat naik haji itu adalah mampu. Mampu di sini, kalau selama ini yang kita pahami mampu itu hanya dilihat dari sisi zahir. Tetapi sejatinya haji itu harus dilihat dari dua, baru dikatakan mampu etak dari dua sisi. Nya etak mampu zahirna dan mampu batin. Mampu zahirna berarti boga cicis jeng ke Mekah. Minimal jeng DP lah 25 juta. Kalau saya belum mampu. Terus kemudian mampu secara zahir itu fisiknya kuat. Diperkirakan 15 tahun yang akan datang itu fisiknya kuat. Ya. Kalau diperkirakan fisiknya tidak kuat berarti belum mampu, tidak mampu. Itulah syarat mampu dari sisi zahir. Mampu yang kedua dari sisi batin, nyaeta batinnya sudah mateng, sudah menempuh perjalanan rohani, yaitu syahadate betul, laku syahadate wis betul, laku sholate wis betul, laku zakate wis betul, laku puasane wis betul, baru mampu secara batin untuk melaksanakan haji. Jika memaksakan batinnya belum mampu, dipaksakan berangkat, maka hajinya secara makrifat belum diterima oleh Allah secara makrifat. Kenapa? Karena naik hajinya belum bisa berjumpa Allah. Ya, belum bisa berjumpa Allah. Masih karena tendensi ingin dipanggil Pak Haji. Masih karena tendensi ingin dinaikkan derajatnya di mata masyarakat. Lamun des boga gelar haji, kira-kira dihormati enggak? Pasti dihormati. Lamun ayat pengajian, lamun des boga gelar haji, kira-kira ditempatkan di tukang apa di harap? Biasalah ditempatkan di pangharep. Jadi banyak saudara kita yang masih belum memahami bahwa mampu untuk melaksanakan haji eta juga dilihat dari sisi batinnya juga harus mampu. Batin yang mampu bagaimana tadi? Syahadate wis bener, ya, bertauhid kepada Allah, betul-betul tidak ada persekutuan. Kemudian laku sholate ya laku sholat zahir lah, sakit sholat batinnya ya bener. Ya. Sholat zahir terbatas 5 waktu. Sholat batin 24 jam.
Zakate, infake, sedekah wis bener. Ini zakat tara, sedekah pelit, infak ngitung-ngitung. Kok mau ujuk-ujuk naik haji? Pasti hajinya tidak akan mabrur. Karena apa? Dia belum bisa bermanfaat untuk umat sekitarnya. Ada tetangganya sakit, belum mau membantu. Ada fakir miskin, anak yatim di sekitarnya, belum mau membantu. Belum rutin infak sedekahnya. Kok mau maksakan umroh atau naik haji? Itu secara makrifat hajinya belum diterima oleh Allah Subhanahu. Maka Sunan Kalijogo saja itu sampai sekarang belum pernah naik haji. Karena apa? Ketika mau naik haji sama gurunya dilarang. Itu umatmu belum beres. Sehingga mau berangkat nggak jadi. Kudu dandani umat dulu. Mau berangkat lagi, itu masih banyak yang harus disantuni. Masih banyak yang harus diberikan sedekah, infak, zakatnya. Akhirnya belum jadi berangkat. Sehingga ayo kita benerin dulu syahadatnya, sholatnya, zakat, puasa, infak, sedekahnya dan puasanya, baru hati madep panggilan Allah, yaitu daftar haji bagian. Ada solusi bagaimana bagi kita yang belum mampu naik haji. Ada solusinya. Jika engkau tidak mampu atau tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk naik haji secara zahir ke Mekah, maka alangkah baiknya engkau melaksanakan haji secara hakikat. Ya. Haji secara hakikat ti ayena. Artinya batinnya terus diasah untuk terus berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa jadi melebihi orang-orang yang naik haji tetapi hatinya belum bermakrifat kepada Allah. Naik haji itu kita datang ke rumah Allah. Ya, meskipun raga kita belum mampu ke rumah Allah di Mekah sana, maksudnya rumah Allah itu bukan Allah hanya di Mekah, tidak. Allah itu tidak bertempat, tidak membutuhkan tempat. Maksudnya, meskipun engkau tidak mampu ke Mekah sana, tetapi terus bentuklah Ka'bah dalam hatimu sendiri. Ya. Secara batin, bentuklah Ka'bah dalam hatimu sendiri, yang di hatimu itu berisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jauh lebih mulia. Contoh, Mas Vicky, saya sudah tua, nggak mampu naik haji secara syariat. Ya sudah, haji saja secara makrifat, secara hakikat. Bagaimana caranya? Hatimu selalu diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bedah. Jadi nyambung ya, mampu haji itu dari dua sisi. Yang mampu zahir, yang mampu batin. Zahire ditata, disiapke duite, batine yo ditata, disiapkan makrifate untuk berjumpa Allah. Kalau engkau batinnya nggak ditata dulu, engkau paksain naik haji, ya, pulang haji pasti menjadi haji yang sombong, pasti. Pulang haji pasti menjadi haji yang takabur, pasti. Karena apa? Hatinya belum mampu. Dan dia tidak berusaha menata dulu sebelum dirinya naik haji. Maka ibu-ibu, ayo sekarang entah nanti kita diberikan kemampuan oleh Allah naik haji atau enggak, mulai dari sekarang dipersiapkan dulu hatinya. Dipersiapkan dulu hatinya. Dengan cara apa?
laku syahadat asyhadu alla ilaha illallah sing bener. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sing bener. Nek nenuwun, nek minta, ya. Kalau memohon, mengeluh, ya, hanya kepada Allah. Salat sing bener, zakat dilaksanakan, puasa dohir ya batinnya wis bener, baru memenuhi panggilan Allah berangkat naik haji. Kira-kira kalau kita memahami seperti ini, naik haji itu enak, Bu. Pasti akan menjadi haji yang mabrur. Kalau yang lain enggak, banyak yang melompat. Dikiranya mampu itu hanya dari segi finansial. Ya. Hatinya belum ditata. Tidak mau mencari ilmu, tidak mau datang ke majelis, ya. Tidak mau menempah hatinya. Ujuk-ujuk pengen datang ke Mekah, bisa dititeni. Ya. Yang seperti itu biasanya hajinya haji yang mardud. Lawannya mabrur itu haji yang mardud. Artinya haji yang tidak barokah, tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kasih solusi. Mbok, ya, mengingat kondisi finansial kita, umur kita, kesehatan kita, kok kemungkinan sampai akhir hayat kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah ke haji ke Mekah. Tolong saya berpesan, laksanakan hati secara batin, minimal itu. Maksudnya gimana? Nanti kita bedah. Nanti kita bedah. Haji itu merupakan ziarah. Ya, dilaksanakan biasanya setahun sekali pada saat bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 8 itu dimulai dengan niat. Jadi ada 4 atau 5 rukun haji. Yang pertama rukunnya ikhram atau niat. Ikhram atau niat itu kita dimulai dengan berpakaian ikhram. Niat ya dalam hati dan juga berpakaian ikhram. Kalau laki-laki tanpa jahitan, ya cuma di selempang gel. Warnanya harus putih. Itu saja sudah perlambang. Kalau naik haji itu hatinya harus bersih. Ya. Harus berusaha dibersihkan terlebih dahulu baru naik haji. Kalau enggak gitu nanti yang putih hanya pakaian ihramnya. Tetapi pakaian ruhnya masih penuh dengan kekotoran dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kon nganggo suruh pakai pakaian ihram yang putih, itu hatinya sebelum masuk haji sing bersih dulu. Ya. Hatinya harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan kesombongan, hilangkan takabur, ujub, riya, dengki, dendam, sewot, ubud dunia, cinta terhadap dunia, mengagung-agungkan dunia. Ya, itu harus betul-betul dibersihkan terlebih dahulu. Dengan apa? Ya syahadatnya bener, sholatnya bener, zakatnya bener, puasanya juga bener. Nyambung Ibu? Yeah. Kemudian setelah ikram, ya, rukun selanjutnya adalah wukuf. Nek urut-urutan sejatinya mau bermalam di mana saya tidak tahu. Wong saya belum pernah naik haji. Saya menceritakan rukunnya. Rukun yang kedua adalah wukuf. Tetapi sebelum wukuf, tolong, kok ada di antara panjenengan yang diberikan oleh Allah panggilan untuk naik haji, tolong niatnya sing bener. Ya,
Rukun niat tadi harus benar. Tujuannya apa? Ya untuk Gusti Allah. Karena banyak Bu, saudara kita yang umroh naik haji, ya, mencek kasarane kita jenyupang untuk mencari kekayaan. Ya. Punya pengarep-arep, aku mau jadi kepala desa. Karena di sana itu doanya dikabulkan. Aku daripada buang duit ngamplopi 50.000, mending tak pakai untuk umroh. Di umroh di sana niatnya orang ketemu Gusti Allah. Niatnya jaluk ben diterima atau menjadi kepala desa. Itu niatnya berarti belum putih. Belum sesuai pakaiannya, yang putih ihram, tetapi niatnya masih karena selain Allah. Ya bener, nek mulut ngomong, aku mau umroh, mau ketemu Gusti Allah. Tetapi nyampe sana terkotori. Gusti Allah dilaleke, sing inget pengen jadi kepala desa. Ibu kalau mau sugih, punya uang 25 juta aja, pergi ke umroh, haji atau umroh saja. Di sana minta apapun dijabah sama Allah. Wallahi. Allah itu Maha Rahim, Bu. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hambanya yang minta siapapun pasti dikasih. Jenengan umroh, pengen dagangannya laris, pengen usahanya sukses, pengen hartanya melimpah, dijabah sama Allah. Umroh jalurnya Gusti Allah, ya babakan dunia pasti akan dikasih. Yang benar bagaimana Mas Vicky? Yang benar niatmu datang ke sana untuk Allah saja. Ya. Untuk Allah. Kalau berdoa di sana nggak usah detail. Aku pengen dagangannya sukses, nggak usah. Allah tuh ngerti. Di sana doanya cukup minta sukses dunia, sukses akhirat. Nggak usah detail, nggak usah diajari. Biar niatnya ke sana hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Maka untuk nyupang itu di Mekah sana juga bisa. Untuk ben suge ke Mekah sana tuh bisa budaya. Bisa. Banyak kok habis dari Mekah usahanya tuh makin laris, makin sukses. Karena niat ke sana masih terkotori untuk urusan dunia. Sungguh. Padahal Bapak Ibu, urusan dunia itu sejatinya sudah ditetapkan oleh Allah. Mau rezeki kita banyak, mau rezeki kita sedikit, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga nggak usah terlalu dirisaukan masalah rezeki itu. Ya, nggak usah terlalu risaukan. Dinikmati apa yang diberi oleh Allah saja. Mau sedikit mau banyak itu mesti kunjungkan helak di Gusti Allah di Lauful Mahfud sebelum alam semesta dibentuk oleh Allah Subhanahu. Enggeus. Jalma iya rezekine sakieu. Mau usahanya selangit pun tetap rezekine sakieu. Ya. Itu. Jadi masalah rezeki itu nggak usah terlalu dirisau. Cukup disyukuri, dinikmati, ya, diterima dengan ikhlas. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka niat rukun yang pertama ini adalah hal terpenting untuk menentukan apakah haji atau umrohnya itu dikatakan mabrur oleh Allah Subhanahu. Nek niate wis melenceng, tercampuri, ya, orang deleng Gusti Allah, maka hajinya secara makrifat belum diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, kedua,
Rukun kedua adalah wukuf. Wukuf itu artinya mengenang. Mengenang pertemuannya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Wukuf di Arafah. Wukuf itu ada kita mendengarkan khotbah wukuf. Habis itu kita diisi dengan berdoa, sholat dan sebagainya, yang intinya mengenang dulunya bapak kita sing jenenge Nabi Adam itu diturunkan dari surga karena memakan buah kuldi. Mengenang itu. Sehingga kita sadar, oh saya ini di dunia cuman mampir sementara. Karena Allah menjanjikan, hei Adam, dirimu karo Hawa tak cemplungke nang donya. Kowe iso balik meneh nyang surga. Apa ya? Sundane nang. Anjena bisa balik deui ka swarga. Swarga. Tak syaratnya hiji, ikutilah petunjukku dinul haq. Syaratnya siji kuwi. Syaratnya ikuti dinul haq, yaitu agama tauhid ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam dicemplung ke yang dunia, diturunkan ke dunia. Di dunia itu masih berpisah. Nabi Adam diturunkan di Mekah. Siti Hawa diturunkan di India. Sehingga 40 tahun berpisah, bertemulah di Jabal Rahmah. Disitulah pertemuan pertama kali setelah berpisah sekian lama. Maka wukuf itu diminta artinya untuk mengenang, menyadari bahwa kita ini hidup di dunia hanya mampir minum. Endeng ya. Udah kerasa lihat endeng geus ngerti-ngerti geus kolot endeng ya. Saya kan enggak ngerti sudah dia. Geus umur 31. Saya udah umur 31, ngerti-ngerti. Kayak baru kemarin umur 25 seneng-senengnya gitu ya. Sekarang udah 31. Apa ya? Kayak baru tahun kemarin puasa. Lah bentar lagi kan Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, puasa kan? Iya enggak? Bener enggak? Saya bener enggak? Lah, ora kerasa, Bu. Waktu begitu cepat berlalu, itu tanda-tanda akhir zaman. Betul itu. Setahunnya yang zaman dulu itu kayak suwe, kayak lila. Ayo nak setahun gitu dari puasa ke puasa untuk kerasa lila. Ayo, itu tanda akhir zaman. Zaman yang wis arep kiamat. Ora usah mikir ke kiamat somben. Pikir ke dulu kiamat sekarang kita saat ini loh. Nasib kita ini itu nanti gimana di alam kubur wis gitu dulu. Nasib kiamat kecil kita saat ini itu gimana? Uripe wis ayem tentrem, ya madhep mantep nang Gusti Allah apa encan gitu ya? Atau encan. Nah, kembali ke rukun haji. Wukuf itu diminta pelajaran terpenting di situ untuk mengingat perjuangan Nabi Adam, pertemuan dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, sehingga menyadarkan hati kita, urip ke hanya mampir minum. Kalau mampir minum, ya sudah, minum yang cuma segelas ini nikmati, diisi dengan ilmu, ibadah kepada Allah, ya, berbuat baik dengan tetangga, saudara, ya. Kita amalkan ilmu-ilmu untuk ibadah kepada Allah sehingga rukun dengan tetanggane, rukun adairahnya,
dan juga apa? Hati kita bertuhan Allah Subhanahu. Wukuf itu mengenang. Rukun ketilu nyaeta tawaf. Tawaf eta mengelilingi. Mengelilingi tak sundane naon, Bu? Hah? Ngulilingan. Oh? Muter lah. Mubeng berlawanan arah jarum jam. Lamun jarum jam tuh ke kanan ya, itu ke kiri. Memuteri Ka'bah. Ya. 7 kali. Memuterin Ka'bah sebanyak 7 kali. Setarnya dari Hajar Aswad. Hajar Aswadnya Bu? Batu yang ditempel di Ka'bah itu arane Hajar Aswad. Setarnya di situ. Sampai 7 kali, finishnya juga di Hajar Aswad. Sekarang tak tanya. Ka'bah sih naon di? Ka'bah sih naon? Ka'bah bukan Tuhan. Lah terus kenapa Mas Vicky kok kita sholat suruh ngadep Ka'bah? Secara syariat itu hanya sebagai aturan agar serempak semua sholatnya menghadap ke satu titik diberi nama Ka'bah. Tetapi jangan sampai kita menyembah Ka'bah. Jangan salah paham, berarti Gusti Allah di Ka'bah. Dudu. Berarti Gusti Allah cicing di Ka'bah. Lain. Ya. Ka'bah itu hanya sebagai simbol pemersatu umat Islam sehingga setahun sekali bersatu di Mekah tawaf mengelilingi Ka'bah. Gusti Allah untuk cicing dina Ka'bah. Lantas Gusti Allah ini Mas Vicky. Ya. Gusti Allah tidak membutuhkan tempat. Ya. Gusti Allah tidak membutuhkan tempat. Karena Allah ingin etak tempat. Nah, itu masuk bab tasawuf ya, nanti saja. Ya, kalau bicara Allah itu nanti saja. Terus kemudian Ka'bah itu kenapa toh kok ditutupi kain hitam? Pernah berpikir gitu? Kenapa kok tutupnya bukan putih? Kenapa kok suruh hitam tutupnya itu? Kiswahnya. Kiswah itu kain penutup Ka'bah itu arane kiswah. Kenapa kok warnanya hidung? Lain bodas. Itu sejatinya menunjukkan bahwa Ka'bah itu hitam tidak pantas untuk disembah. Yang disembah hanya Gusti Allah. Meskipun sholat dohir kita menghadap kepada Ka'bah, gitu loh. Makanya ditutup warna hitam. Ada pelajaran penting. Jalma, ya. Dari luar kelihatannya orang biasa, ya. Tetapi hatinya di dalamnya berwarna putih. Jangan menilai orang dari luarnya saja. Itu maksudnya. Makanya Ka'bah diajari yang Gusti Allah disuruh ditutup kain warna hitam. Dilihat dari luar, orangnya pakaiannya bodas. Sorbane double. Songkoknya ke ditutup deui pakai sorban deui. Tasbihna luwih gede sih kak iya. Luwih gede deui. Iya geus gede, luwih gede deui. Ternyata dalam hatinya meskipun luarnya warna bodas, hatinya warna hitam. Kenapa? Karena dirinya merasa sudah suci, paling benar, paling berhak masuk surga. Itu hati-hati ya. Ka'bah di situ hanya sebagai simbol bahwa sholat dohir kita
madhep ke arah kiblat yaitu Mekah. Kemudian mengelilingi itu arena tawaf. Apa yang dibaca? Ketika tawaf apa yang dibaca? Labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Innal hamda wa nikmata laka wal mulk. La syarika laka labbaik gitu ya. Artinya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku datang. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang, penuhi panggilanmu ya Allah aku datang. Cuman masalahnya orang itu kegeeran. Ada yang sudah merasa dipanggil Gusti Allah, sejatinya hatinya belum dipanggil Gusti Allah. Tadi golongan orang-orang yang secara mampu dohirnya, tetapi batinnya belum mampu. Itu kegeeran. Padahal Allah itu memanggil orang yang hatinya mampu, ya dohirnya mampu. Di sana dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Di sana juga berjanji, la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu, aku datang kepada kamu. Padahal dalam hatinya masih membawa yang namanya cinta dunia. Apa bentuknya? Sudah kebayang. Alhamdulillah bisa naik haji, nanti pulang ke rumah disanjung. Ya, disanjung banyak orang. Nanti nyampe rumah derajatku naik di mata masyarakat. Kalau sudah haji ya. Naik, Bu. Kenapa? Naik tangga. Itu. Katanya nggak ada sekutu, selama hidupnya masih bersekutu dengan jin, masih bersekutu dengan makhluk Allah yang lain, bahkan masih menuhankan dirinya sendiri. Padahal datang ke sana, la syarika laka labbaik, aku tidak membawa sekutu, aku tidak bersekutu, aku tidak memusyrikan engkau ya Allah, artinya gitu. Tetapi hatinya datang ke sana masih belum sadar bahwa dia hanya digerakkan oleh Allah. Muncul sombongnya, nih aku bisa haji karena aku bisa usaha sukses. Dari akunya, bukan datangnya dari Allah. Sehingga nyampe sana banyak kejadian. Kalau semasa hidupnya suka nginjek-injek jalma, suka mendolimi jalma, nyampe sana ketika tawaf diinjek-injek ku jalma jen. Nah itu, Allah tuh menunjukkan hal seperti itu. Ketika masa hidupnya suka memfitnah, membenci, mendendam, ketika di Mekah dia didolimi oleh orang, dibalas kontan Gusti Allah. Akhirnya tersadar, ya Allah aku dulu seperti ini. Banyak kan Bu ya cerita seperti itu ya. Sering nggak dengar orang pulang umroh atau haji, pasti ada kejadian yang aneh itu pasti nggak? Karena apa? Dirinya belum siap secara batin. Kalau sudah siap secara batin, memenuhi panggilan Allah, lancar Bu, aman. Karena dirinya sadar hanya digerakkan ke Gusti Allah. Sayap tawaf kelilingi itu juga hanya digerakkan ke Gusti Allah. Maka Ibu, nek jenengan belum mampu haji ke sana, ya, kok diperkirakan sampai wafat belum mampu ke sana, ya, tolong lakukan haji makrifat, haji secara hati. Hatimu terus memutari Ka'bah, yaitu terus berzikir kepada Allah. Muter terus hati, ya, untuk mensucikan atau tasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Terus memuji Allah. Seperti orang tawaf itu kan 24 jam enggak ada yang berhenti, Bu. Hari tanpa haji, di luar haji pun tetap
ada yang keliling Ka'bah itu, Bu. Nek jenengan nyetel TV, ya, mau jam 1, mau jam 3 siang nyetel TV Ka'bah coba. TV yang Mekah itu kan mesti ada yang kelilingi. Karena kita wong 100, wong 200 tetap ada. Artinya Ka'bah itu dari zaman dulu sampai sekarang sampai seterusnya tidak pernah berhenti dikelilingi. Ya. Pernah berhenti 1 hari atau 2 hari kemarin waktu corona. Pernah. Maka itulah terus hati kita bertawaf kepada Allah setiap hari. Bertawaf itu artinya terus mengagungkan asma Allah. Ya Allah, saya tidak punya sekutu ya Allah. Saya hanya menyembah Engkau ya Allah. Ketika Engkau nyesel, ketika ngoret, ketika ngoret kodok ngoret lain. ngoret untuk itu ya bersihin rumput itu hatimu terus ingat ke Gusti Allah. Itu artinya engkau sudah melaksanakan haji secara hakikat. Hatimu terus bergelora Allahnya dalam apapun. Meskipun dohirmu belum mampu ke Mekah sana, ya, tetapi dalam hatimu sudah ada Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada Allah Subhanahu. Sudah terus bergelora seperti itu. Meskipun dohirmu tidak mampu datang ke Mekah. Ya. Sehingga apa? Tidak ada sombong. Tidak ada riya, takabur dan penyakit hati yang lain. Tawaf itu kalau 3 putaran pertama, kita lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Setelah ketiga atau keempat, 5, 6, 7 itu jalan. Ya, disunahkan seperti itu. Kira-kira ada yang berniat haji sudah ada? Sudah adakah yang ditanamkan haji sudah ada? Belum. Saya yakin belum ada. Terus terang, saya belum ditanamkan oleh Allah. Niat haji itu belum ada. Karena apa? Harus membereskan dulu sahadate, sholate, zakate, lan puasa. Kok mau meninggal kita nggak nyampe ke sana, pas kita sakit keras berhari-hari kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itulah hati. Bayangkan engkau berada di Mekah. Bayangkan engkau berada di Mekah, selalu berzikir kepada Allah, minimal hatimu sudah nyampe Gusti. Minimal letak. Meskipun dohirmu orang bisa nyampe Mekah. Tawaf itu hal yang sakral. Hal yang tidak bisa main-main. Maka di luar tawaf itu ada yang melempar jumroh juga sebelumnya. Melempar jumroh itu melempar kerikil kecil ke tugu. Ya. Artinya itu seolah-olah melempari jin yang di situ, Bu, di tugu eta yang dulu mengganggu. Ya. Itu lambangnya maksudnya naon? Ya. Ayo. Segala ajakan hawa nafsu setan itu kita lempar. Segala ajakan hawa nafsu setan kita lempar. Itulah melempar jumroh. Terus kemudian setelah tawaf, yaitu tahallul. Tahallul itu memotong rambut. Memotong rambut. Makanya nek pulang haji anak sing gundul apa ya? Ada yang pulang haji gundul ada? Rata-rata gundul ya. Ya. Karena mereka melaksanakan tahallul, memotong rambut minimal 3 helai. Tapi saking senenge ya, bisa sukses haji, dipotong kabeh rambutnya. Akhirnya pulang ke Indonesia jadi haji gundul. Tanda nek kepalanya sudah bersih dari segala pikiran kotor. Harusnya gitu ya? Iya enggak? Kepalanya geus digundulan, geus pulang haji,
nyampe rumah pikirannya masih kotor, masih dendam, masih sewot, masih dengki, ya. Memotong rambut itu tanda kesucian, engkau sudah suci. Ya. Sehingga ketika pulang haji, hatimu harus jauh lebih baik dibanding sebelum naik haji. Sudah haji masih seneng geseran apa itu? Tanah yang di sawah itu loh, Bu. Hah? Pedah nu sampingna eta arah ditilikan. Ieu fakta ya. Fakta. Lain di dia lain. Lain. Jadi karena jarang ditilikan, paling cuma seminggu sekali ditilikan, eta digeser gitu. Kan lumayan ya. Nanti di lebaran terus bisa untuk pepelakan. Bisa untuk pepelakan. Eta lumayan. Yang satu jengkalnya nggak boleh. Eta nggak haji geseran apa? Setengah anak batas ya. Lebih baik ngalah dulu. Kalau masalah tanah itu ya apa ya? Apa nggak takut nanti kuburannya sempit itu segitu ya? Mending kuburan jembar, ya. Mending kuburan jembar, tanahnya sekarang dicolongi batu ya. Kadar cuman ya paling nyolong pol-pol ya sejengkal paling ya. Nggak mungkin setengah kilo itu nggak mungkin, setengah kilometer itu nggak mungkin. Palingnya cuman ya pol-polnya setengah meter lah ya, kajen daripada reyang. Lumayan setengah meter dikali panjangnya berapa? Tapi nggak dipepelakan, tapi lumayan. Subhanallah. Pulang haji hatinya makin lamun pakaian betul Bu, sorbanan. Jika kupluna kan biasanya bodas nggih. Bodas. Pak Haji ya Pak. Lamun masih hideng, anggota yang Mas Naya selain Haji. Iya, arane Vicky ya, Vicky Pak. Saya itu nggak peduli Bu, dengan gelar sebutan nama itu nggak peduli. Yang penting kita harus berbuat bagus. Buat apa dipanggil haji? Hatinya masih penuh dengan perbuatan keji. Nauzubillah ini. Itulah Bu ya. Yang bagus bagaimana? Ya bisa haji, hatinya berbuat baik. Itu tajam jempol. Tapi itu 1001. Akeh, nomor 1001 berarti akeh Bu, nomor 1001. 1001 kan akeh. Yes. Itu ya Bu ya. Itu tadi tak kasih kunci. Nek jenengan kira-kira orang mampu haji secara syariat, tolong hatinya temui Allah mulai sekarang. Itu geus oleh apik daripada yang datang ke Mekah tetapi pulang hatinya tidak pernah berjumpa Allah. Alhamdulillah ini. Rukun yang terakhir tertib. Tertib itu urut-urutan dari ihram. Kedua apa? Wukuf. Ketiga tawaf. Keempat tahallul. Kelima tertib. Itu ya. Nah, ibu-ibu, bab haji tidak bisa panjang lebar, hanya satu pertemuan saja. Intinya gini. Haji itu puncak dari Islam. Maka dilambangkan dengan pergi ke rumah Allah. Itu sejatinya hatimu suruh makrifat Gusti Allah. Lah kok syahadatmu, sholatmu, zakatmu, puasamu tidak bisa membawa dirimu ke Allah, berarti sejatinya engkau belum naik haji. Wes gitu.
Maka sekarang mumpung kita masih hidup, temui Gusti Allah. Masih temui Gusti Allah, hatimu selalu eling bahwa kabeh itu perbuatannya Gusti Allah. Sadar antara sing melaku itu ya lakone Gusti Allah, ya kan? Sing nglakone yang menjalankan nyai tak tetap Gusti Allah. Pengakuan diri, saya yang zakat, ya, saya yang ingin mendoa, eta geus kebayang. Sing kebayang eta kabeh perbuatan Gusti Allah. Aman. Setiap engkau dihadapkan apapun, istimbrengut, besengut, sugih, melarat, deduit, mumet, sakit, sehat, arep kondangan bingung, tetep sing dideleng Gusti Allah. Wes gitu. Artinya itulah hati yang sudah bermakrifat atau nyampe kepada Gusti Allah. Apa yang engkau dengar, apa yang engkau rasakan, apa yang engkau perbuat, apa yang engkau lihat, itu semua mentokkanlah hanya kepada Allah. Lamun diberikan uang segepok, ibu kira-kira melihat uangnya atau bisa ingat Allahnya? Uangnya, Allahnya nomor 2 berarti ya. Berarti kan pertama ingat uangnya ya. Berarti Allah nomor 2 ya. Itu namanya masih mendoakan Gusti. Saya bener kepe Allah langsung wis Allah. Ya Allah. Makanya lah dikir jangan gini. Ya Allah, ya kopi, ya utut, ya duit. Itulah gitu dikirnya ya. Maksudnya mulutnya ngomong subhanallah, 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 hatinya ngomong ya kopi, ya duit, ya sawah, ya dodolan, ya. Hatinya ngomongnya seperti itu. Padahal mulutnya ngomong subhanallah. Bener nggak? Itu. Insya Allah bab haji ini semakin meyakinkan kita agar kita hanya memohon apapun kepada Gusti Allah. Hati-hati. Ujian terberat itu ketika sakit biasanya. Ketika sakit, nah ini saya pesen gitu ya, punten sekali saya pesen. Ketika sakit, tolong sing dilihat dulu Gusti Allah. Ojo sibuk deleng ini dikerjai siapa, ini gara-gara apa, gara-gara jin, gara-gara apa, nggak usah dilihat dulu itu. Sing kok lihat Gusti Allah. Ngopo to kok Gusti Allah gaya aku seperti ini sakit? Ngono lho maksudnya lho. Itu jawabannya mung siji, gara-gara kasabat dimaedinas dosa tangan manusia itu sendiri. Sehingga engkau harus sadar dosa mana yang harus saya istighfari. Karena dosa inilah dengan istighfar engkau akan membukakan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho akan digiring, diselesaikan diri Gusti Allah. Semisal Allah sakit menggerakkan jin ben sakit, jinnya sing bereske ya Gusti Allah. Sakit gara-gara Allah akhirnya menggiring kita makan santan sehingga perut kita sakit. Akhirnya sama Allah dikasih petunjuk, cukup pergi ke warung. Kan kadang ada tuh ke warung sembuh ya. Cukup minum apa itu yang obat satu tablet itu ya. Pegel-pegelnya hilang. Nah itu loh. Jadi yang kita kejar pertama adalah ridho Allah Subhanahu. Ulah kebalik. Sing diinget, aduh, gara-gara yang mana ya? Gara-gara dia, gara-gara dikerjain orang. Akhirnya nanti kita larinya ke jalur kiri. Larinya ke jalur selain Allah Subhanahu. Isinya suuzon. Sehingga apa? Nantinya akhirnya ya. Pergi ke dokter paling hebat orang sembuh. Bang Allah belum ridho sih. Pergi ke mantri nggak sembuh, pergi ke bidan nggak sembuh, ke warung nggak sembuh, ya, ke tempat
paranormal nggak sembuh. Akhirnya apa? Baru ingat Gusti Allah. Ya Allah, kok nggak sembuh-sembuh? Kata Allah gini, lah dulu ke waktu kamu sakit kenapa nggak ingat aku dulu? Kata Allah gitu. Ya, bener nggak? Ketika sakit Allah jadi nomor sekian. Saya nggak melarang kok berobat kemanapun, saya nggak melarang. Ya, mau ke dokter, mau ke orang pinter katakanlah, silahkan. Yang penting sing kau ingat duluan itu Gusti Allah. Nanti Allah akan menurunkan ridhonya ketika engkau menyadari dosa yang mana. Allah akan memberikan petunjuk dalam hatimu, bisikan, oh kudu nyang dokter, kudu nyang kiai ini. Nah itu loh. Ya. Jangan kebalik. Kalau kebalik itu namanya jadi musyrik. Silahkan. Mau ke kiai, mau ke ahli spiritual, mau ke dokter silahkan. Saya nggak melarang. Mau ke orang sepuh katakan. Cuman sing kok ingat dhisik Gusti Allah, ingat-ingat dosamu, kok Allah memberikan jawaban dalam hatimu, kamu ke dokter spesialis, ya turuti. Kamu cukup ke Bangli katakanlah, turuti. Insya Allah jadi ridhonya Allah, jadi sembuh atas ridhonya Allah Subhanahu. Pertanyaannya, bisa enggak kita diberikan kesadaran Allah dosa mana yang kita istighfari? Dosa itu 3, tak golongkan 3. Yang pertama dosa terhadap manusia, berat ini Bu. Nek orang minta maaf, apalagi yang bersangkutan sudah meninggal, tidak akan diampuni oleh Allah. Berat. Kalau kita mendolimi istri orang, nggak mau minta maaf, meskipun masalah sudah selesai nggak mau minta maaf ya, itu tidak akan diampuni. Jangan dikira sudah diampuni ya. Maka harus minta maaf. Ya. Kalau punya salah terhadap orang harus minta maaf, baru diampuni oleh Allah. Saya sakit perut. Perut itu hubungannya biasanya dengan harta. Mungkin saya geseran tanah batu eta lamun minta maaf mau diampuni oleh Allah. Sehingga perutnya nggak sembuh. Kok sembuh pun ya, kok diberi sembuh ke Gusti Allah itu bukan karena ridho, karena diizinkan oleh Allah, cuman diizinkan. Tapi dosanya tidak pernah diampuni. Dosa yang kedua, dosa terhadap Allah. Menyekutukan, menduakan, musyrik, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, puasa dengan sengaja dan sebagainya, itu mudah. Segera bertaubat, minta maaf kepada Allah, jangan diulangi kembali. Wis kepada Allah tuh enak Bu. Ya, mau minta maaf kepada Allah tuh pasti diampuni, pasti. Tetapi yang sulit kalau kita berbuat salah kepada manusia. Mau minta maaf beratnya minta sulit, gak usah jauh-jauh ke orang lain, ke istri, ke anak. Ya Allah, nunggu 3 hari. Nunggu 3 hari. Syukur-syukur kalau bisa 3 detik minta maaf, 3 menit minta maaf, 3 menit gak bisa, 3 jam gak bisa, 30 jam gak bisa, maksimal 3 hari. Wis batas maksimal itu. Harus minta maaf kepada orang yang kita salah. Maksimal. Kalau lebih dari 3 hari, siap-siap. Dihitung sama Gusti Allah, nanti mau diwujudkan apa, terserah Allah. Nauzubillah ini, wes minta maaf. Minta maaf. Itu jauh lebih mulia di mata Allah. Minta maaf itu bukan merendahkan dirimu, enggak. Justru akan mengangkat derajatmu. Orang yang diberi minta maaf itu justru akan takjub. Ya Allah, ya dengan rendah hatinya dia mau minta maaf terhadap saya. Justru derajat kita yang minta maaf itu akan lebih tinggi, bukan malah rendah, bukan. Justru akan lebih mulia di mata masyarakat dan juga di mata Allah. Yang ketiga, dosa terhadap harta. Nih, dosa terhadap harta apa? Ya bagaimana mencarinya. Yang kedua, kalau sudah halal pun harus dikeluarkan hak-hak fakir miskin, anak yatim, piatu dan lain sebagainya. Mungkin dulu pernah nampak jual tanah dapat menang gede, pohon encan disyukuri, itu kalau luput tidak disyukuri biasanya dibuahkan oleh Allah
dengan sakit, dengan balak atau musibah yang lain. Ini rumus. Lantas bagaimana? Ya makanya ketika sakit diingat-ingat. Kira-kira dosa harta saya ada enggak? Yang dulu mungkin luput tidak saya syukuri. Terus kita bersyukur kepada Allah, keluarkan sebagian harta kita. Wes, nek 3 dosa ini engkau sadari, ridho Allah akan diturunkan. Mau ditunjukkan, kamu pergi ke sini, itu pasti akan membawa kesembuhan. Bisa dipahami ya Bu ya? Bisa nggih? Bisa nggih? Jangan kewalik ya. Gusti Allah nomor 1. Mau ke dokter, mau ke perawat, mau ke bidan, mau ke orang sepuh, silahkan. Tetapi setelah minta petunjuk ke Gusti Allah, wes itu. Sehingga Tuhan kita tetap Allah Subhanahu. Bisa diterima nggih Bu ya? Bisa terima ya? Bisa nggih? Ini jarang disadari orang lain. Jarang dibuka oleh para kiai. Sehingga kalau datang kiai rata-rata dikasih amalan. Kon istighfar, kon sholawat, kon ngaji ya. Tetapi penyadaran hati itu tidak dikasih sama beliau-beliau. Ya. Sayang sekali. Padahal itulah kunci azab Allah dicabut oleh Allah dengan cara apa? Menyadari segala dosa dan kesalahan kita. Itu sehingga dengan haji kita simpulkan haji itu lambang hati kita makrifat kepada Gusti Allah. Dalam apapun Allah nomor 1. Dalam hati kita Allah nomor 1. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk bab rukun iman. Rukun Islam kita rampungkan cukup Minggu depan jangan ketinggalan babakan rukun iman. Itu loh gayeng maning rukun iman. Bahas sing ora keton. Gusti Allah kan raketon ya. Mata dohir. Malaikat kan raketon ya. Qadha qadar ya kan. Kiamat kan raketon. Tetapi kita disuruh untuk mempercaya. Itulah kekuasaan Allah. Ya. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf Bu ya. Mohon dimaafkan. Intinya semua dalam rangka ilmu, dalam rangka sayangnya saya pada panjenengan agar apa? Hidup selamat, hidup ayem, tentrem, bahagia di dunia wal akhir. Mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang kami sampaikan, berdoa maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.